Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Jelis Lindriati, SHMH, yang berkantor hukum di Cipta Law Firm, beralamat di Jalan Sidoarjo PTK 2, Kavling 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa, kita sudah banyak membicarakan tentang bahasan-bahasan, tapi yang bahasan satu ini dialami oleh seluruh perempuan Indonesia, seluruh ibu-ibu Indonesia, termasuk saya. Apa itu? Apabila Anda percaya, lalu anak-anak ikut siapa? Nah, perceraian di Indonesia semakin hari tidak semakin berkurang, akan tapi semakin panjang dan semakin banyak. Pengadilan agama di Ketintang, Surabaya, yang ngantri mengular sampai keluar gedung, sampai ke tempat parkiran. Apalagi di zaman pandemi seperti ini, rumah tangga muda pada berantakan semua, rontok semua sendi-sendi pernikahannya. Padahal ketika masih sama-sama lajangnya, tidak bertemu berapa jam, sudah teleponnya tidak berhenti-berhenti. Telepon sampai berguling-guling di kasur, sampai pergi ke toilet, telepon tidak berhenti. Padahal baru saja mengembalikan pacarnya di rumahnya. Sampai di rumah motor ditaruh, mobil ditaruh, sudah telepon berdering dan tidak ada habisnya. Makan pun tak sempat, minum pun tak sempat. Karena apa? Sangat merindukan pujaan hatinya. Bahkan orang tua mengatakan, "Nak, sekolah dulu, kuliah dulu, biar masa depanmu tertata, biar nanti kalau kamu berkeluarga, kamu memiliki pondasi ekonomi yang bagus." Keluar kanan, masuk kiri, keluar kanan, masuk kanan, keluar kiri. Tidak ada pun satu yang nyantel, yang berhenti di otak kita, yang membuat kita bisa berpikir. Itulah gejolak asmara anak-anak muda kita. Begitu dia cintanya, bahkan sudah dikasih tahu, "Aduh, kalau duduk jangan rapet-rapet, karena nanti ada bisikan setan." Orang ngomong pun tidak masuk di hitungan. Tetap aja di tempat keramaian tetap rapet-rapet. Sepertinya sudah tidak ada dunia lain selain mereka berdua. Jadi saya juga cuma dibilang penonton. Dan rasa malu tidak pernah ada lagi untuk anak-anak kita. Ini zaman milenial. Mama ini tidak tahu, ibu ini tidak tahu, emak ini tidak tahu. Ini milenial. Jadi anak milenial itu kalau berpacaran, seperti itulah kalimatnya. Nanti tiba-tiba bapak, ibu, emak, bapak, mama, papa, papi, mami, kawinin kita dong. Waduh, kamu minta kawin buru-buru. Lah orang tua ini dapat uang dari mana? Menikah kan juga harus dana. Kamu belum punya dana, belum bekerja kok minta nikah. Pokoknya aku nikah hari. Pokoknya saya mau diurusin cepet, saya mau kawin. Itu pacar saya itu mau ngelamar, Mak. Sekolah dulu, sekolah nanti gampang, yang penting kawin dulu. Seperti itu, sehingga orang tak berdaya, orang tua tak berdaya. Akhirnya karena anaknya menikah, sebagai orang tua akan melakukan daya upaya. Dengan cara apa? Mungkin menjual rumah, mungkin menjual perabotan, mungkin juga berhutang. Hanya demi menyenangkan anaknya, agar berada di pelaminan yang bagus, yang layak, yang tidak akan menjadi pergunjingan tetangga. Nanti kalau hanya ke KUA, bawa sak kotak makanan ke KUA, nanti tetangga akan bilang, punya anak kawin kok cuman di
kasih berkah, ngasih sekotak cuman ada di KUA lah. Kita ini tetangganya itu loh, masa tidak diajak bersenang-senang. Akhirnya karena tetangganya juga berguncing, maka terjadilah apa yang saya katakan, berhutang sebanyak-banyaknya dengan harapan nanti tetangganya itu datang dan memberi sawer. Bahkan saudara saya di kampung zaman dulu itu sudah tahu kalau tidak memiliki uang, dia panggil wayang. Ada 2 malam hiburan wayang kulit. Belum lagi makanan yang tidak berhenti. Berapa ratus juta uang yang dikeluarkan. Tapi demi gengsi keluarga pernikahan Bapak A dan Ibu B ini sangat meriah loh. Di kampung ini tidak ada duanya. Ada lagi tanggapan dangdutnya. Orang-orang di luar kampung, di luar desa datang semua. Nah, terjadilah pernikahan. Sang mempelai dengan senyumnya, dengan bangganya dia berada di pelaminan. Ketika sudah usai, para tamu sudah keluar dari rumah. Ya, terus kemudian mempelai ini masuk ke ruangannya, dia merasa bahagia, bangga. Orang tua juga bangga. Tapi itu hanya berlangsung beberapa minggu, pemirsa. Kenapa? Ternyata pasangan anaknya itu pemalas, tidak mau bekerja, inginnya segala kebutuhannya disiapkan. Dan si istri yang masih belia tidak punya uang untuk menyiapkan makanan. Berkelailah mereka. Mereka minta ke orang tuanya masing-masing. Yang laki pulang ke rumahnya, orang tuanya mengadu, aku di sana tidak dikasih makan, tidak kasih minum, istriku tidak memasakkan makanan untukku. Oh, orang tua panas. Orang tua pihak perempuan juga begitu. Punya menantu malas, bangunnya siang, tidak mau melakukan pekerjaan yang di rumah, menemani saya berada di ladang. Dia hanya mau pagi bangun harus ada makanan, ada kopi. Ini menantu durhaka. Nah, terjadilah antara orang tua saling marah. Dan ini mempelai yang masih baru, yang masih seumur jagung, sudah mengatakan pada emaknya, "Mak, cerai, tahan. Nih lihat, dipukuli sama suamiku. Ini merah semua, ini dicakar-cakar sama dia." Nah, nanti yang laki juga gitu, bilang sama orang tuanya, "Ma, cerai, istriku cerewet, aku digaruk-garuk, nih merah semua, nih dicakar-cakar istriku." Nah, orang tua sang dua-duanya marah. Akhirnya terjadilah perceraian. Nah, pemirsa, ada kisah loh. Artis Ananda Ayu. Nah, beliau menikah. Dan dalam pernikahan dia pun mengalami problema dengan pasangannya. Akhirnya Ananda Ayu menggugat cerai ke suaminya. Maka pada pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, bila salah satu menyatakan bercerai, dampak putusnya hubungan perkawinan ini adalah ayah dan ibu yang berkewajiban memelihara anak dan wajib mendidiknya. Nah, apabila terjadi perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan akan memberikan kepada siapa hak asuhnya, diberikan kepada ibu atau kan diberikan kepada ayahnya. Menurut undang-undang perkawinan, bahwa anak-anak di usia di bawah 12 tahun akan dirawat oleh ibunya. Pengertian dirawat itu bukan berarti ibunya yang ngasih makan semuanya, memelihara semuanya. Tetap si ayah harus
memberikan nafkah terhadap anak tersebut, meskipun anak tersebut diasuh oleh ibunya. Bagaimana anak-anak yang tidak jatuh pada ibunya? Kenapa hakim tidak menjatuhkan pilihan kepada ibu? Undang-undang mengaturnya apabila di bawah usia 12 tahun harus ikut ibunya. Tapi kenapa tidak ikut ibunya? Itu ada penyebabnya, pemirsa. Penyebabnya apa? Satu, ibunya tidak bisa bertanggung jawab membesarkan anak itu. Mungkin ibunya masih suka bermain, mungkin ibunya suka minum minuman keras, mungkin ibunya suka bermain api dengan beberapa lelaki, yang dianggap apabila mengasuh anak itu tidak cakap dan tidak bisa memberikan pendidikan yang bagus, sehingga anak itu bisa diasuh oleh ayahnya. Tapi ada juga artis yang hak asuhnya harus masuk ke ibunya, tapi hak asuhnya tetap diasuh ayahnya, sehingga saling berkelahi meskipun pengadilan menentukan ibunya yang mengasuh. Nah, perkawinan siapa? Al-Tarik. Nah, sampai istrinya menangis-nangis pengen ketemu anaknya, tapi ayah mendoktrin bahwa ibunya itu bukan ibu yang baik, sehingga anaknya pun tidak ingin bertemu dengan ibunya. Dan ini tidak baik kalau seperti ini. Ada juga yang hak asuhnya harus turun ke ibunya, tapi diasuh oleh bapaknya. Siapa? Musisi kondang Ahmad Dhani. Anak-anaknya diasuh semua oleh Ahmad Dhani. Tapi ketika anaknya sudah lebih dari 12 tahun, mereka ternyata lebih memilih ibunya, karena anak-anaknya merasa dengan ibunya lebih nyaman. Begitu, pemirsa. Nah, tapi untuk Ayun Anda, dia menggugat agar anaknya itu menjadi hak asuhnya. Nah, kita tunggu dari pengadilan apa yang akan hakim lakukan. Apakah akan jatuh ke tangan Ayun Anda atau jatuh kepada suaminya. Nah, demikian, pemirsa. Jadi hak asuh anak memang harus turun ke ibunya. Tapi ada beberapa hal yang menyebabkan itu tidak terjadi. Bukan karena ibunya tidak cakap, tapi suami memaksa, dan daripada anak-anak tertekan, akhirnya si ibu ini, si istri ini mengalah. Sudah, biarkan anak-anak bersama bapaknya, asalkan sejahtera hatinya, sejahtera ekonominya, sejahtera dan terpenuhi segala kebutuhannya. Banyak ibu-ibu yang merelakan akhirnya anaknya untuk diasuh suaminya, meskipun pengadilan memutuskan si ibu yang harus mengasuh anak yang usianya di bawah 12 tahun. Pemirsa, anak-anak itu tidak bisa disuruh memilih siapa ayahnya atau ibunya, karena kedua-duanya adalah orang tua. Sebaiknya orang tua yang berpisah, tolong egonya diturunkan. Baik itu diasuh ayahnya atau diasuh ibunya, kedua-duanya wajib mendidiknya dengan baik. Agar apa? Agar semuanya berjalan dengan baik, anak-anak tidak terlantar. Pemirsa, di dalam pasal 41 Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, dampaknya putusnya perkawinan jangan menjadikan anak-anak sebagai sandera. Jangan anak-anak dijadikan benteng keegoisan Anda. Peliharalah hati anak-anak Anda. Didiklah dan rawatlah dengan kasih sayang, dan berilah contoh yang baik. Dalam Undang-Undang Perkawinan, dalam kompilasi hukum Islam tahun 1991 pasal 60, pasal 105 dijelaskan secara terperinci. 1.
pemeliharaan anak yang berusia belum genap 12 tahun menjadi hak ibu. 2. Pemeliharaan anak yang sudah berusia di atas 12 tahun diserahkan kepada anak-anak untuk menentukan pilihan memilih ibunya atau memilih anaknya. Akan tetapi kedua orang tua ini harus tetap memeliharanya. Dan 3. Biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah. Jadi jangan pernah Anda sebagai seorang ayah untuk melepaskan tanggung jawab Anda mengatakan bahwa anak-anak sudah ikut ibunya, ya silakan dipelihara, silakan dididik, dan silakan dipenuhi segala kebutuhannya. Saya akan menikah lagi dengan wanita idaman saya. Maka Anda akan bisa dituntut penelantaran anak. Anda bisa pidana loh pemirsa. Jangan dipikir menelantarkan anak bebas dari pidana. Jangan dipikir bahwa menjadi seorang ayah itu mudah. Hanya dengan bercerai, hanya dengan menalak, maka saya bisa menikah lagi dengan perempuan idaman saya. Dan saya tidak harus mengurusi anak-anak dari hasil perkawinan saya yang lalu. Pemirsa, pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak dijelaskan bahwa salah satu orang tua, ayah atau ibu, saudara kandung atau keluarga hingga derajat ketiga boleh mengajukan gugatan ke pengadilan agama mengenai pencabutan kuasa hak asuh anak bila ada alasan yang kuat terkait hal tersebut. Kami juga mengalami masalah di lapangan ketika anak di atas 12 tahun ikut ibunya. Ibunya menikah dengan laki-laki pujaannya. Kemudian terjadi persetubuhan terhadap anaknya. Dan si ibu ini mengetahuinya. Tapi si ibu ini membiarkan. Maka si ayah kandung ini ingin mengambil hak asuh anak tersebut dari ibunya. Nah, itu bisa dilakukan dengan melakukan gugatan pengadilan agama mengenai pencabutan kuasa hak atas asuh anak. Jadi pemirsa di rumah, perjalanan ini panjang apabila gugat menggugat. Ini semua dilakukan untuk kebaikan anak. Apabila terjadi ketidakbaikan terhadap anak Anda ketika berada di salah satu orang tuanya, maka pihak orang tua yang lainnya berhak melakukan tindakan hukum berupa pelaporan ke kepolisian mengenai tindakan tidak senonoh pencabulan bila terjadi atau kekerasan pada anak Anda, dan Anda bisa memohon kepada pengadilan agama untuk mencabut hak asuh anak yang jatuh kepada istri Anda untuk bisa untuk menjadi hak asuh Anda. Demikian pemirsa, hak asuh anak apabila jatuh ke tangan ibu atau jatuh ke tangan ayah, tetap kedua orang tua harus memeliharanya dengan baik, harus mendidiknya dengan baik. Pemirsa, demikian ulasan kami mengenai perceraian, mengenai hak asuh anak yang dapat Anda lakukan. Apabila Anda mendapatkan permasalahan ini dan kurang jelas, Anda bisa menghubungi Cipta Lovong, Jalan Sidosermo PDK 2, Kavling 370 untuk berkonsultasi. Saya tidak mengambil bayaran untuk Anda, gratis. Silahkan. Sampai jumpa, kita ketemu di bahasan berikutnya.